dia menggabungkan tembakau-tembakau yang berasal dari berbagai daerah di daerah Kuba sana. Saya nggak tahu ya begitu spesialnya kali tembakau-tembakau yang berasal dari Kuba sana, hingga harus diambil dari berbagai daerah, terus digabungkan, terus diformulasikan dengan ahlinya, terus akhirnya dihasilkan rasa-rasa dan aroma yang luar biasa tadi. Agak-agak mirip juga kalau saya ingat dengan kopi. Kopi juga ada perusahaan besar yang katanya dia sampai berburu ke daerah-daerah untuk mencari kopi-kopi yang berkualitas terbaik. Bahkan ada cerita-cerita kalau saling menguntit gitu ya untuk mencari tahu dia dapat dari mana, ke pedalaman mana untuk mendapatkan kopi itu. Terus nanti kalau kopinya udah dapat, terus nanti digabung-gabungkan, dicari formulasi yang paling pas, dan akhirnya ya keluarlah harga yang mahal tadi gitu. Nah itulah dia soal medio tiempo tadi ya guys ya. Kalau saya nggak bikin konten ini mungkin saya nggak akan paham sampai segitunya gitu. Nah katanya juga si cerutu Cohiba Behike ini saking mahalnya, untuk mencegah pemalsuan mungkin atau mencegah Cohiba KW segala macam itu, dia sampai dikasih 2 hologram untuk keamanannya di masing-masing cerutu gitu guys. Terus apa lagi ya, nah itu dia. Terus ini dia dari bahan kayu asli. Nah seperti yang saya bilang tadi, saya akan menunjukkan beberapa koleksi kotak cerutu saya yang berbeda dengan ini. Nah mungkin karena dia memang kelasnya premium, makanya dia menggunakan kayu asli ya, bukan kayu triplex atau kayu-kayu lapis. Nah kalau ini kayu sejati. Nah ini saya kasih contoh nih yang kotak-kotak cerutu lainnya. Nah kalau ini guys, ini dia dari kayak bahan sejenis triplex ya. Nah triplex, tetapi lagi-lagi mungkin karena dia memang produk Kuba ya. Kuba itu kan terkenal dengan cerutu-cerutu premiumnya. Ini join itu adalah sambungan dari si kayunya, itu tidak dibuat asal-asalan. Ini harus dipotong dengan gergaji khusus. Terus ketika dipasangkan di antara celahnya ini dikasih lem ya. Jadi itu dia sangat pas. Nah mungkin ini bisa menjaga supaya aroma si cerutunya itu tidak terkontaminasi sama bau-bau dari luar. Nah ini dari triplex ya guys ya. Nah kita lihat nih dalamannya. Nah ini juga dari triplex. Ini yang Trinidad ya. Nah saya kasih contoh lain kotak cerutu saya. Ini Hoyo de Monterrey Epicure number 2 Habana Cuba. Nah ini juga dari triplex, tapi kita lihat dari joinnya itu, dia join serius ya. Ini bukan cuma dipotong terus dikasih lem atau dipaku-paku aja, enggak, ini dia dipotong secara khusus terus dikasih lem sehingga dia sangat rapat. Nah ini dari triplex juga guys. Ini bagian dalamnya seperti ini. Terus ada lagi yang seperti ini. Ini juga triplex. Tapi tetap aja ya. Wow, kok ada ini. Pantesan saya cari-cari. Ternyata ada di situ, untung dibongkar. Nah, ini juga dari triplex, cuma dia dilapisi sama kayak kertas ya. Nah, ada lagi nih. Saya punya banyak contoh untuk kotak-kotak cerutu seperti yang saya janji tadi. Nah ini juga dia dari triplex, kan kayu lapis ya. Jadi semakin mahal sebuah produk, pasti mereka juga membuat kemasannya itu semakin mahal juga dan tidak asal-asalan. Tapi ada nih, kalau yang ini triplex, saya yakin nih lebih mahal lagi ya daripada yang triplex tadi. Nah ini dia. Nah kalau ini dia tidak dari triplex, bahkan bagian kayunya ini dikasih kayak lapisan gitu ya, lapisan. Jadi bukan cuma, kalau ini kan langsung kayu ya, kayu triplex. Kalau ini dia kayak dikasih lapisan lagi ya, entah dempul entah apa gitu. Ini juga. Nah kalau dalamnya seperti ini.
Ini juga kayaknya sih kayu asli juga ya. Nah, dari kemasan itu kelihatan ya. Saya yakin ini pasti lebih mahal daripada yang triplex tadi. Tapi dibandingin yang ini, dia bahkan piano finishing ya, yang dia mengkilap banget kayak gitu. Kelihatan. Nah, ini pasti dia lebih mahal lagi, guys. Gitu. Harga satu kotak cerutu isi 10 dan salah satu cerutu terbesar yang beredar di pasaran, 10 biji harganya di atas 27 juta. 10 biji. Kalau rokok-rokok yang ada di warung-warung di pinggir jalan itu, satu bungkusnya isi berapa tuh? 16. Nah, saya juga nggak ngerokok jadi nggak tahu itu berapa, paling berapa puluh ribu ya. Ini isi 10 27 juta ke atas. Bahkan ada situs luar negeri yang menjualnya harga $4.500 ya. Persis yang ini nih barangnya. Duit segitu mending ditabung aja kali ya. Tapi ya itu namanya selera dan kepuasan, itu nggak bisa diperdebatkan ya guys ya. Kalau punya duitnya, pengen menikmati kehidupan kayak gitu-gitu, mungkin buat orang-orang itu tidak akan hitung-hitungan seperti saya tadi gitu. Itulah dia guys, Cohiba BHK 56. Sekali lagi saya bukan ahli cerutu. Kebetulan saya dapat barang ini walaupun cuma kotaknya aja. Terus terang Cohiba BHK ini saya udah dapat berapa kali ya? Kayaknya ada kali 6. Saya udah pernah dapat, walaupun bukan yang BHK 56 aja ya. Pernah dapat yang 54, 52 juga udah pernah dapat. Ini koleksi terakhir saya yang masih ada. Makanya segera saya kontenkan, takut nanti dia udah nggak ada lagi. Ya, kenapa saya angkat tadi, karena itu ada cerita di balik cerutu ini yang menarik ya untuk diketahui gitu. Ada dunia-dunia atau hal-hal yang mungkin di luar yang biasa kita ketahui gitu. Jadi ketika kita menyadarinya tuh cukup bikin kaget juga, dan ternyata banyak juga hal-hal seperti itu ya. Tapi intinya sih rasa ya. Kalau kopi juga, kopi, wine, cerutu juga seperti itu. Jadi mereka sangat sensitif ya dengan rasa, aroma. Saya pernah dengar cerita ada orang yang dulu memesan kopi itu dari, dia bahkan sampai menyebut dia pengen espressonya itu selesai keluar di detik kesekian. Jadi kalau espressonya keluar lebih dari detik kesekian, dia udah tahu ada perbedaan rasa di situ dan aroma. Jadi dia bersedia ngantri lama supaya espresso yang dia pesan itu detik keluarnya itu sesuai yang dia mau. Dia bisa tahu tuh beda 1-2 detik gitu ya. Makanya nggak heran ya ada orang-orang yang ahli wine, ada orang-orang yang ahli cerutu. Mereka bisa membedakan, ada mungkin aroma-aroma bunga, ada aroma-aroma kacang. Kalau kopi kan ada seperti itu ya, ada earthy katanya kayak gitu, ada fruity, ada juga yaitu apa, kacang-kacangan. Dari situ bisa ketahuan si biji kopinya itu tumbuh di mana. Begitu juga dengan cerutu gitu. Makanya ada orang yang bersedia bayar mahal karena mereka mengejar aroma dan taste-nya itu ya. Oke, sampai di sini aja soal Cohiba BHK 56. Saya masih punya banyak barang-barang lain yang akan saya jadikan video. Silahkan subscribe kalau Anda pengen tahu update-update video terbaru. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai jumpa.